Shalom God Lovers, saya percaya bahwa hari ini kuasa Roh Kudus melingkupi setiap kita, memulihkan setiap kita, dan menjadikan kita baru di hadapan Tuhan. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, memulihkanku, memulihkan kami Bapa. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Shalom warga kerajaan, jumpa lagi Anda pemirsa dari Diaspora TV. Beberapa hari yang lalu saya membuat seri pengajaran tentang Kingdom Prayer, doa yang berwawaskan kerajaan. Kata doa bahasa Ibrani palal, artinya memutuskan bersama dengan Tuhan. Manusia diberikan hak istimewa luar biasa, jadi partner Tuhan, rekanan Tuhan untuk memutuskan bersama dengan Tuhan agar kehendaknya dapat dinyatakan di planet bumi ini. Dan kita juga pernah belajar bahwasanya sorga menunggu keputusan bumi lewat doa-doa kita. Jadi sorga sedang menunggu keputusan bumi, tapi juga kita bisa melihat bagaimana kemarin kita belajar bagaimana doa yang salah
ya, yaitu bila ada perkataan yang memiliki spirit membunuh, perkataan yang pedas, yang kasar. Ingat, suami jangan kasari pasanganmu ya. Cintai dia, karena kebutuhan utama seorang istri adalah dicintai oleh suaminya. Dan doamu terhalang cuma sampai di plafon. Kemudian saudaraku kasih Tuhan, ada apa lagi? Pertengkaran, ada iri hati, ada perkelahian. Dan Tuhan ingin ada penyelesaian, ada kesembuhan hubungan, pemulihan hubungan satu dengan yang lain. Dan saat ini saya akan share tentang doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu sebuah jaminan doamu bukan cuma didengar, tapi pasti akan dijawab. Ayat firman Tuhan mendasari dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 14. Di sana dikatakan firman Tuhan, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Wow, ini penting sekali. Rupanya doa yang dikabulkan, yang dijawab adalah doa yang menurut dengan kehendak Tuhan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Satu kali di Alkitab Yesus menubuatkan bahwa ini akan terjadi di akhir zaman. Mengerikan sekali. Kenapa? Dalam Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Di sana dikatakan jelas firman Tuhan bahwa bukan orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan yang akan masuk kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa. Ya, lalu kemudian dia bernubuat bahwa pada hari terakhir akan ada orang berkata, Tuhan, Tuhan, aku sudah bernubuat demi namamu, aku sudah mengusir setan demi namamu, aku sudah melakukan banyak mujizat demi namamu. Itu orang-orang hebat bukan? Orang-orang yang sudah terlibat pelayanan secara apostolik, profetik dan sebagainya. Wow, orang yang berkarunia luar biasa. Tapi mereka terkejut waktu Tuhan bilang begini, aku tidak pernah mengenal kamu, hanya dari hadapanku kamu sekalian pembuat kejahatan. Wow, kenapa? Mereka memang berkarunia, tetapi mereka tidak melakukan kehendak Bapa. Perhatikan baik-baik betapa banyak orang kita lihat sekarang bertindak atas nama pelayanan, atas nama karunia. Tapi benarkah mereka menghidupi kehendak Tuhan di dalam hidup setiap mereka? Sebab di dalam Matius 7 ayat 23 di situ, alasan yang lain adalah mereka tidak dikenal. Kata mengenal di situ ginosko. Mereka tidak intim, arti ginosko adalah intim. Tidak ada satu keintiman yang dibangun dengan Tuhan. Lalu kemudian pembuat kejahatan adalah anomia di dalam bahasa Yunani. Artinya saudaraku, tidak pernah belajar untuk mengikuti hukum. Karena apa? Disebut lawlessness, ketiadaan hukum, tidak mengikuti kehendak Tuhan. Jadi melayani menurut kehendak dirinya sendiri, melayani untuk popularitas dirinya sendiri. Dan ini tentu akan melanggar kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan tidak menginginkan hal ini terjadi atas setiap kita. Makanya saudaraku dikasih Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan itu penting sekali. Menyelaraskan hidup kita senantiasa dengan kehendak Tuhan. Belajar kalau kita bertobat terima Yesus, manusia roh kita udah beres, udah selesai, udah dipulihkan. Tapi jiwa kita, pikiran, perasaan, kehendak kita ini harus diselaraskan dengan kehendak Tuhan. Bagaimana? Pikiran harus diselaraskan. 2 Korintus 10 ayat ke-5b, Paulus berkata, aku menawan setiap pikiran dan menaklukkannya di bawah Kristus. Pikiran harus diselaraskan, ditundukkan dengan kehendak Tuhan. Lalu kemudian perasaan kita pun harus diselaraskan dengan perasaan Kristus. Bagaimana Rasul Paulus juga berkata dalam Filipi pasal yang kedua ayat kelima, hendaklah dalam hidupmu bersama kamu menaruh pikiran dan perasaan seperti yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Selaraskan perasaanmu dan tentunya kehendak kita. Nah, ini dia tabrakan yang paling hebat yang terjadi di dunia ini adalah tabrakan antara kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Seringkali bertabrakan. Tetapi mari belajar seperti Tuhan Yesus yang berkata dalam Yohanes 4, makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Ayo kita belajar untuk melakukan kehendak Bapa.
lewat firman Tuhan yang kita baca setiap hari dan mulai belajar untuk mentaatinya. Ketika hidup kita, bahkan tubuh kita ini pun takluk dengan kebenaran kehendak Tuhan. Dan kita manage, kelola kesehatan kita, pola makan kita, pola tidur kita diarahkan selaras dengan kehendak Tuhan. Saya percaya kita hidup di dalam kehendak Tuhan. Dan jangan heran, doa-doa kita pasti akan dijawab oleh Tuhan. Besok saya akan lanjutkan bagaimana mengetahui kehendak Tuhan supaya doa-doa kita ini mendapat jaminan, bukan cuma didengar tapi dijawab oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Datang kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu atas setiap kami ya Tuhan. Dan beri kami kelaparan untuk kami terus mengenal kehendak-Mu. Hidup dalam kehendak-Mu. Pikiran, perasaan, dan juga kehendak kami diselaraskan dengan pikiran, perasaan, dan kehendak-Mu. Serta tubuh kami manage, kami jaga kesehatan kami. Pola tidur, pola makan kami. Untuk kami takluk pada kehendak Tuhan. Dan dengan demikian jaminan penuh doa-doa kami dikenan oleh Tuhan dan pasti dikabulkan oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bila Anda menyukai program ini, mari berikan like maupun subscribe dan sharekan kepada saudara-saudara yang lain.